Silakan Pak, waktu dan tempat kami silakan. Suara saya kedengaran Pak Ono? Pak ya, suara saya kedengaran Pak? Kedengaran Pak. Jelas kedengaran, jelas ya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kata pengantar dari Pak Setio. Banyak hal yang disampaikan oleh Pak Setio itu sangat penting, dan dalam sesi ini sesi yang akan saya sampaikan itu sekitar 10 menit. Kami akan sampaikan kontekstual daripada kebutuhan laptop ini. Ini sangat relevan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Setio sebelumnya. Harapannya dari penyampaian materi kontekstual ini nanti bisa bermanfaat untuk bisa kita diskusikan dengan bapak-bapak narasumber. Sebagai pengingat ya daripada FGD ini adalah tujuan dari FGD dan hasil keluar yang diharapkan. Tujuan FGD ini pertama adalah memperoleh insight dan good practice mengenai kebutuhan dan tata kelola IT. Ya. Ini hubungannya dengan pelaksanaan data analitik dalam teknik audit berbantuan komputer. Terus yang kedua itu penajaman kajian hasil analisa kebutuhan. Jadi di internal BPKP itu sudah disusun satu draft dokumen analisa kebutuhan. Harapannya dari FGD ini akan semakin memperkaya. Nah, sehingga hasil keluaran yang diharapkan memang yang paling utama adalah pertama adalah wawasan dan juga pengetahuan mengenai good practice tata kelola TIK ya, untuk mendukung pelaksanaan data analitik. Dan yang ketiga penting ya bahwa adanya rekomendasi dari ahli independen mengenai spesifikasi laptop untuk pelaksanaan data analitik tersebut. Singkat mengenai StarAF. StarAF ini adalah singkatannya adalah State Accountability Revitalization Project. Ya, di sini ada additional financing. Maksudnya adalah ini adalah kelanjutan dari Project STAR sebelumnya. Project StarAF ini telah disepakati antara pemerintah Indonesia dengan ADB dalam loan agreement yang ditandatangani tanggal 9 Desember 2019. Jadi pelaksanaan itu memang berdasarkan loan agreement itu adalah dari Januari 2020 sampai dengan akhir tahun 2024. Ini ada 3 key objektif daripada StarAF. Memang esensi daripada StarAF ini adalah pembangunan kapabilitas BPKP ya, terkait dengan ini sebenarnya sangat terkait dengan bagaimana mengakselerasi transformasi digital daripada BPKP. Ada 3 key objektif ya. Pertama, terbangunnya kapasitas APIP dan PKN dengan indikatornya nantinya adalah sejumlah 19.400 APIP dan PKN yang akan diberikan program pelatihan khusus ya untuk bagaimana membangun kapasitas APIP dan PKN tersebut. Objektif yang kedua adalah penggunaan teknologi untuk pembinaan ya terkait dengan e-learning berdasarkan kompetensi dan kebutuhan. Yang ketiga adalah penguatan institusi melalui penguatan sistem. Harapannya dari 3 key objektif ini akan menghasilkan outcome berupa penguatan kapasitas APIP dan PKN yang nantinya impact-nya atau dampaknya adalah penguatan akuntabilitas institusi pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan layanan publik. Mungkin seperti yang disampaikan sebelumnya oleh Pak Setio bahwa memang kebutuhan data analitik ini semakin tinggi ya. Memang diawali oleh Perpres 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik ya, SPBE. Ini sebagai salah satu pendorong transformasi digital BPKP. Jadi memang kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Setio sebelumnya, memang kebutuhan data analitik ini sangat real. Jadi terkait dengan
P3DN atau produk dalam negeri tadi ya, dan juga mengenai kelapa sawit, itu adalah isu-isu yang real, yang sangat recent, yang benar-benar dibutuhkan, butuh ada respons yang cepat ya. Sehingga apa yang saya mau Pak Setio tadi benar sekali bahwa pendekatan-pendekatan yang konvensional dengan mengumpulkan data secara hard copy dan seterusnya itu sudah sulit ya, bila kita ingin merespons secara cepat kebutuhan yang benar-benar real oleh pemerintah ya. Sehingga kebutuhan data analitik ini sangat urgent untuk bisa dilaksanakan di BPKP. Tidak hanya dari tren di Indonesia saja, tapi kalau kita lihat juga tren global, kenapa diperlukan adanya transformasi digital untuk fungsi internal audit. Ini adalah kajian dari PricewaterhouseCoopers tahun 2018 ya, bahwa ada beberapa pendorong. Pertama adalah adanya kebutuhan bahwa internal audit itu harus bisa merespons cepat, harus semakin dekat dengan auditinya ya. Dan terutama mengenai pengendalian terhadap risiko ya di lapangan, itu harus merespons secara cepat. Terus kedua, ada mengenai ekspektasi regulasi ya, semakin ini tidak hanya di Indonesia tapi secara global juga menjadi salah satu pendorong. Terus juga data semakin mungkin istilahnya big data ya. Big data itu semakin jumlahnya sangat luar biasa. Namun juga kompleks. Nah, ini bagaimana penggunaan big data ini untuk bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh BPKP. Terus selanjutnya ini mengenai kecepatan dan efisiensi ya. Organisasi dibutuhkan untuk bisa merespon cepat dan juga dengan cara yang cepat dan juga dengan cost efisien ya. Yang terakhir adalah mengenai inovasi ya, bahwa memang penting sekali bahwa organisasi ya, termasuk juga internal audit itu harus berinovasi secara terus menerus. Nah, sehingga cara kerja ya dari internal audit ini yang tadinya fokus kepada yang sifatnya cara-cara konvensional ya, yang sifatnya dokumen ya, itu akhirnya sekarang lebih kepada insight. Bagaimana mendapatkan satu insight sebelum melakukan contohnya ya, sebelum melakukan audit itu sudah dapat insight lebih dahulu. Nah, ini adalah kata kuncinya adalah data. Jadi kalau kita lihat daripada tren global ini adalah data. Bagaimana mendapatkan data yang pas ya, sesuai dengan dibutuhkan dan mengolahnya untuk bisa mendapatkan satu kajian dan juga rekomendasi yang bukan hanya akurat tapi juga secara cepat. Ini kalau kita lihat data analitik di internal audit ya, mulai dari planning, eksekusi dan juga pelaporan, bisa kita lihat bahwa penggunaan data itu akan terlihat semakin intens ya, mulai dari perencanaan, risk profiling itu banyak membutuhkan data, terus juga statistical sampling untuk melihat bagaimana kita melihat sampling yang mau dilakukan audit ya, karena di tahap awal ini adalah bagaimana kita menyusun kerja berbasiskan risiko ya, sehingga data-data itu dibutuhkan sangat penting ya. Untuk di tahapan pelaksanaan kita bisa lihat sini bagaimana untuk pengendalian fraud ya, dan juga predictive risk identification dan simulasi pengendalian itu dilakukan menggunakan data. Dan yang terakhir ini juga sangat penting mengenai pelaporan, bagaimana memvisualisasi informasi daripada pengendalian ya, pelaporan mungkin yang konvensional itu dengan dokumen tebal-tebal. Sekarang ini udah bicara mengenai dashboard yang sifatnya strategik maupun yang operasional, sehingga decision maker itu melihatnya cukup melihat dari dashboard itu bisa melakukan diskusi ya, jadi sangat bermanfaat dibandingkan dengan pelaporan yang naratif yang sangat tebal itu perlahan-lahan sudah mulai ditinggalkan. Nah, kata kunci kembali di sini adalah data. Kalau kita lihat lagi bahwa data analitik di internal audit ini diterjemahkan di transformasi digital BPKP, itu mencakup proses bisnis, datanya, struktur, fasilitas, sumber daya manusia, dan juga teknologi informasi. Ya, jadi kalau kita lihat di teknologi informasi, salah satunya adalah peripheral ya, yaitu kita bicara laptop. Jadi ini sangat penting ya, waktu kita diskusi dengan ADB sendiri bahwa kita sudah rapikan proses bisnis, kita sudah rapikan infrastruktur ya, dan segala-segalanya.
Tapi pas di ujungnya, yaitu si auditornya, auditor, itu peripheralnya itu ya tidak mumpuni gitu. Jadi apa effort yang sudah dilakukan proses bisnis seterusnya, di ujungnya itu adalah auditor itu tidak mempunyai satu alat peripheral yang tidak memadai, sehingga inilah yang sudah disepakati dan dibahas juga oleh antara BPKP dan ADB mengenai kebutuhan laptop ini. Dan berdasarkan dari kajian internal bahwa memang ada 3 peran yang diperlukan untuk diperlengkapi oleh peripheral yang mumpuni ya. Sini ada 3 peran. Peran pertama adalah peran eksekutif. Ya, eksekutif ini supervisor, manager kita sebutnya ya. Kebutuhan untuk laptop ini adalah melakukan analisa ya, tapi tidak seperti yang peran yang nomor 2 sesudahnya itu yang role auditor ya. Yang role auditor ini adalah pelaksanaan di lapangan yang benar-benar melakukan data analitik secara intens. Sedangkan untuk yang role manager ini yang melakukan review dan juga melakukan komunikasi kepada auditi dan juga bagaimana memvisualisasi daripada data hasil analisanya ya, itu di peran manager. Sedangkan peran yang kedua itu auditor benar-benar fungsi data analitik yang sangat penting. Yang ketiga adalah role administrator. Nah, yang role administrator ini adalah fungsi pendukung ya. Sehingga memang kalau untuk role administrator ini kita lihat kebutuhannya itu bukan laptop tapi PC ya, cukup PC. Sedangkan untuk yang laptop ini adalah terutama untuk yang role 1 dan role 2. Ini yang menjadi bahan diskusi kita hari ini ya. Jadi kita ada susun beberapa kisi-kisi, kita sudah share juga kepada narasumber. Harapannya dari kisi-kisi ini kita bisa mendapatkan poin nomor 8, 9, dan 10 nih yang paling penting sebenarnya ya. Bahwa nomor 1 sampai 7 itu lebih kepada pengantar ya, mengenai tren digital audit itu seberapa penting. Tapi yang penting itu nomor 8, 9, 10. Jadi mengapa harus menggunakan laptop spesifikasi tinggi untuk mendukung digital audit. Yang nomor 9 ini juga sangat penting ya buat kami, pro dan kontranya laptop spesifikasi tinggi untuk produksi dalam negeri PDN dan dibandingkan dengan impor ya, dalam pemenuhan kebutuhan digital audit BPKP. Dan yang terakhir adalah rekomendasi spesifikasi. Rekomendasi spesifikasi itu tidak spesifik kepada jenis prosesornya ya, tapi kita udah bicara mengenai ya ini prosesornya harus yang memang spek tinggi ya, karena dibutuhkan untuk mengolah data baik yang structure dan unstructured data sebagai contoh. Terus juga mengenai lingkungan kerja daripada auditor ini bisa dibilang mobilitasnya sangat tinggi, bisa di temperatur rendah, temperatur tinggi, bisa di perjalanan bisa jatuh dan seterusnya ya. Jadi tidak hanya ini durabilitas dan reliabilitas ini sangat penting bagi spek daripada laptop tersebut. Saya rasa itu Mas Arfi pengantar mengenai kebutuhan laptop. Mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi konteks daripada kebutuhan laptop ini kepada narasumber. Begitu, terima kasih Mas Arfi. Terima kasih Pak Paul. Alhamdulillah Pak Lepot sudah hadir secara fisik bersama kita, dan Pak Rusmanto mohon izin Pak, betul ya Pak? Ya, Pak Rusmanto selaku narasumber juga sudah hadir. Jadi secara jadi 3 narasumber sudah hadir semua ya, 2 fisik di sini dan Pak Ono Purbo hadir secara virtual. Dan dengan demikian kita bisa langsung menuju ke agenda berikutnya, yaitu diskusi